belajar tentang hal memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang kemarin kita pelajari, Nabi berpesan kepada Abu Umar. Pesannya, "Hei Fulan, Fulan itu hei tole, hei yang bagus." Fulan itu panggilan untuk anak muda. Hei yang bagus. Kalau bapak kepada anak ya ger. Ya Fulan, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah doa ini yang artinya, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu, dan aku pasrahkan juga semua urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan cemas kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri darimu, melainkan hanya kepadamu. Sungguh aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Lalu setelah membaca doa itu, Kanjeng Nabi menyebutkan dan meyakinkan, sungguh jika kamu meninggal dunia di malam itu, maka kamu meninggal dunia dalam keadaan suci. Adapun jika kamu bangun tidak jadi mati, masih hidup, masih diberi kehidupan, maka kamu akan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadis muttafaqun alaih. Bahkan pernah disebutkan dalam satu riwayat di dalam kitab As-Sahihain, yang disebut Sahihain itu berarti Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Al-Barra yang bertutur yang mengucapkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku. Sabdanya begini, "Idza ataita marja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Tsumma tarji' ala sikkikal ayman wa qul wa dzakara nahwahu tsumma qala waj'alhunna akhira ma taqul." Rasulullah SAW pernah bersabda padaku, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah. Ada satu riwayat menyebutkan berwudulah seperti wudu untuk sholat. Berwudu seperti kalau kita wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah dengan posisi miring ke kanan dan bacalah doa itu tadi. Maka disebutkanlah hal doa yang sama seperti tadi. Lalu beliau pun bersabda, jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang kamu ucapkan sebelum tidur. Artinya jangan lagi ada ucapan yang lain. Jangan setelah berdoa untuk tidur kok masih ngobrol. Upayakan doa terakhir itu adalah ucapan terakhir. Seperti orang kalau menalkin calon mayit, bisa kan? Kalau misalnya mayitnya sudah bisa bilang la ilaha illallah, ya sudah selesai artinya. Jangan dibuat lagi. Misalnya kita
terakhir rekamannya kurang ajar. Orang sudah menjelang sekarang itu daya ingatnya yang melemah, maka jangan berulang-ulang. Kecuali kalau dia mesti mengucapkan kalimat yang lain, nah, maka jadikan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu sebagai bentuk akhir kalimat, tidak ada kalimat berikutnya. Tidak pula jangan dipuji. Ini bagus. Tidak bisa dipuji-puji ya. Seperti doa ini tadi, ketika doa mau tidur, upayakan akhir ucapan itu ya doa tadi, jangan ada kalimat yang. Mari kita lihat Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini. Ada beberapa kandungan hadis yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama, disunahkan untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan menyuruh mereka mengucapkan, seperti mengucapkan doa tadi, doa kepasrahan diri kepada Allah ketika mau tidur. Kemudian hikmah yang kedua, adanya perhatian dari agama Islam terhadap segala sisi kehidupan dan berbagai urusan umat manusia, baik saat tidur, saat terjaga, maupun hidup dan mati. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita peroleh bahwa Islam adalah agama fitrah, dan hal ini diakui oleh akal yang sehat. Maka dianjurkan berbaring ketika tidur itu dengan posisi miring ke sebelah kanan ketika hendak tidur. Ternyata itu dalam ilmu kesehatan mempengaruhi posisi organ dalam kita ini. Kalau kita posisinya miring, itu posisi yang terbaik bagi organ tubuh kita yang di dalam ketika posisi kita miring, daripada tidurnya menurut atau terlentang. Itu lebih baik posisi miring. Nanti ibu bapak bisa cek di tempat tidur misalnya manfaat tidur miring. Nanti akan ada banyak hal-hal yang kita temukan, hikmah manfaat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hikmah berikutnya, disunahkan menjadikan doa tersebut sebagai ucapan yang terakhir bagi Anda sebelum tidur. Tidak ada ucapan kita yang lain selain doa ini. Kalau mau ngobrol ya sebelum berdoa. Diwajibkan memperbaharui perjanjian dengan Allah pada setiap malam hari. Guna apa? Memperteguh keislaman dan keimanan kita, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan. Sebab pada hakikatnya tiap urusan manusia berada di hadapan Allah. Seperti kita kalau tiap pengajian itu kan memperbaiki persaksian kita. Kita selalu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Itu berarti mengupdate, memperbaharui persaksian. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga mengupdate pengakuan raditu billahi rabban dan sebagainya. Hikmah berikutnya, perintah berwudu sebelum tidur. Hal itu dilakukan agar seseorang tidur dalam keadaan
benar-benar suci. Jadi berwudu ketika mau makan tidur. Persoalan ketika mau makan kok ngendut, ya tidak apa-apa. Tidak terus ibadah mulai yang tidak usah. Yang penting sudah berwudu terus makan tidur. Tapi kalau kemudian butan, ya jangan repot. Balik mulai pecah-pecah lagi. Seperti orang yang apa itu mandi besar. Orang mandi besar itu kan diawali dengan membersihkan kotoran, kemudian setelah itu berwudu. Persoalan itu setelah mandi itu ngendut. Apa harus berwudu di mana dikasih di mana dia tidak. Yang persoalan ngendut itu nanti wudunya ketika sudah mau sholat. Bukan terus barangnya harus mulai kata tidak ada. Ya, meskipun awalnya wudu terus mandi terus ngendut lagi ya nggak apa-apa. Kecuali kalau pas mau berangkat sholat baru kita berwudu. Begitu Allah sebuah hadis masih berkenaan dengan kepasrahan diri kita kepada